Baik pemirsa, saat ini hampir seluruh sektor kehidupan mengalami digitalisasi. Yang dimaksud dengan digitalisasi adalah pemanfaatan dari kecanggihan teknologi itu sendiri. Seperti halnya dalam bidang pendidikan, begitu. Dalam bidang pendidikan kali ini harus dapat menyesuaikan dengan kecanggihan teknologi yang nantinya akan berdampak kepada pola-pola pendidikan itu sendiri dan juga mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, pemirsa, kita akan membahas terkait dengan itu selama 30 menit ke depan bersama saya, Wilda Aulia. Baik pemirsa, sudah hadir di tengah-tengah kita bersama, yakni ada Bapak Haryanto, begitu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah Mbak Aulia, baik-baik, sehat, sempat sehingga bisa menghadiri undangan panjenengan semua di JTV dalam keadaan baik-baik ya. Alhamdulillah ya. Iya, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Haryanto ya Pak, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di JTV pada kali ini Pak. Jadi pemirsa, Pak Haryanto ini merupakan perwakilan dari Dinas Pendidikan yang berkenan untuk sharing bersama begitu ya Pak, terkait dengan digitalisasi pendidikan yang ada di sekolah. Insya Allah demikian ya. Begitu, iya Pak. Baik Pak, digitalisasi dalam dunia pendidikan ini merupakan terobosan baru ya Pak ya? Begitu. Nah, agar kita membahas lebih jauh dan juga tidak terjadi bias pemahaman, begitu ya. Kiranya apa sih Pak yang dimaksud dengan digitalisasi sekolah itu sendiri Pak? Terima kasih Mbak Aulia. Jadi yang dimaksud digitalisasi pendidikan di sini adalah transformasi manajemen ya dan lain sebagainya yang bisa diaplikasikan di dunia pendidikan yang dulu konon itu bisa disimpulkan secara manual. Nah, sekarang akan dibawa ke dunia digital, yaitu dunia teknologi, informasi, dan komunikasi. Mungkin gambaran itu saja sepintas untuk menggambarkan digitalisasi di dunia pendidikan ya. Betul. Gitu. Nah, berarti adanya transformasi dari cara lama begitu ya? Cara lama, cara-cara manual menuju cara-cara dibawa ke teknologi, informasi, dan komunikasi. Ya, gitu. Adanya kecanggihan tersebut. Ya. Baik Pak. Kabupaten Jember ini Pak merupakan kabupaten yang terkenal dengan Pandalungan, begitu ya Pak ya? Ya betul. Iya, Pandalungan di mana di Kabupaten Jember sendiri itu karakter dari masing-masing daerah ini mengalami perbedaan gitu ya, terdapat perbedaan di situ. Betul. Nah, bagaimana Dinas Pendidikan ini mengupayakan atau memaksimalkan digitalisasi di setiap sekolah-sekolah yang ada? Kami Dinas Pendidikan itu mempunyai tugas pokok fungsi ya. Tugas pokok fungsi kita itu yang pertama adalah advokasi, yang kedua adalah pendampingan, yang ketiga mungkin sosialisasi, ya, yang keempat mungkin pengawasan, supervisi. Sehingga fungsi-fungsi tersebut itu kami ingin hadir ke setiap sekolah atau jenjang-jenjang pendidikan di bawah Dinas Kabupaten Jember itu. Kalau secara garis besar adalah pendidikan dasar. Di sini pendidikan dasar itu ada di SD dan SMP. Namun di situ ikut juga tugas pokok fungsi Dinas Pendidikan adalah PAUD ya, PAUD. PAUD. Sejak dini begitu ya Pak ya? Jadi sejak dini, jadi PAUD, SD, SMP. Untuk SMA, SMK itu di bawah tanggung jawab cabang Dinas Pendidikan di Jember yang membawai Lumajang dan Jember. Sehingga fungsi-fungsi kita itu kita jalankan. Jika upaya-upaya untuk memaksimalkan digitalisasi di dunia pendidikan yang di bawah naungan dinas itu tentunya kita membuat rencana aksi. Yang pertama kita sosialisasikan dulu ke stakeholder. Mungkin kalau saya ini membawai bidang SMP, berarti saya akan hadirkan stakeholder yang berkait penggunaan alat-alat TIK yang bisa diaplikasikan di dunia manajemen, terutama di bidang SMP. Sehingga kita mungkin sosialisasi seluruh SMP di Kabupaten Jember. Besar loh Mbak,
Jadi betul, jumlah Pak. sekolah kita itu banyak sekali untuk SMP ya. SMP negeri saja itu ada 94. Ada Sedangkan 94. SMP swasta itu ada 255. Jadi kalau di total berapa itu? 349 ya. Maka Betul. disosialisasi saja itu butuh rancangan waktu dan pikiran ya. Bagaimana sosialisasi itu dapat berhasil guna ya, memenuhi sasaran sehingga kalau setelah sosialisasi mereka bisa berbuat aksi ya, terutama di sekolah-sekolahnya. Jadi kita sosialisasi kadang sampai 2 tahap ya. Yang pertama biasanya kita SMP negeri dulu ya, begitu SMP negeri dulu. Kemudian baru SMP swasta. Lah SMP swasta lebih banyak lagi, kadang sampai 2 hari. Nah itu contoh-contoh aplikasi apa itu pemaksimalan kita. Ini salah satu contoh ya ini. Betul. Pemantauan kita di dunia digitalisasi itu sudah berjalan sejak tahun 2006. 2006 itu ada TIK yang dipaksakan harus digunakan di sekolah-sekolah kita, khususnya SD dan SMP. Kalau PAUD belum, yaitu yang namanya Dapodik, Data Pokok Pendidikan. Nah ini dipaksakan, yang saat itu data manajemen kita menyangkut pencatatan siswa secara manual induk, itu sekarang kita ada pencatatan siswa nomor induk siswa nasional. Itu dicatat di servernya yang namanya Dapodik, ada di Jakarta. Jadi orang bisa lihat, siapa saja bisa melihat NISN-nya anak saya itu berapa, misalnya menyebut nama dan nama ibu kandungnya. Nah, itu sudah Betul. ketemu. Mereka nomor berapa, sekolah di mana. Itu salah satu hal percepatan penggunaan. Kita dipaksa, jadi kita itu dipaksa oleh dari kementerian. Dan Dapodik itu isinya adalah data sekolah, daftar pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian data peserta didik, kemudian data sarana prasarana. Ini kita sudah basisnya data online. Jadi orang yang punya username dan password bisa buka misalnya SMP Negeri 1 Jember. Bisa mengakses begitu ya, Pak, ya? Username passwordnya berapa. Iya. Kalau orang umum, padahal hal-hal yang umum bisa dilihat. Nah, ini salah satu bentuk percepatan penggunaan dan pemaksaan penggunaan TIK di sekolah itu sudah sejak tahun 2006. Dan data ini selalu diupdate tiap-tiap bulan. Bahkan untuk update-nya peserta didik ini yang menyangkut bantuan ya, itu dibatasi oleh kementerian, dibatasi. Istilahnya kalau di sekolah-sekolah jangan lupa cut off tanggal 31 Agustus. Artinya sekolah-sekolah kalau tidak update tentang data peserta didiknya di tanggal 31 Agustus akan kena punishment. Oh, Ada ribet, ya, ada punishment. Mungkin iya, itu Pak. ya ceritanya sebenarnya. Mungkin Iya, Pak. apalagi monggo. Iya, Mumpung berarti kita lagi santai. betul Pak. Kita santai ngobrol santai begitu ya, Pak ya. Berarti nanti sebelum ada sosialisasi itu mungkin ada pengadvokasian terkait dengan permasalahan begitu ya, Betul, Pak. betul. Kemudian ada sosialisasi dan juga dari sosialisasi itu kita juga bisa mengevaluasi kembali, betul. merencanakan begitu ya, Pak. Jadi dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, dalam pengimplementasian tersebut harus kita Dinas Pendidikan begitu ya, harus mengetahui background dari setiap instansi itu seperti apa begitu ya. Mungkin mulai dari jenjang, mulai dari letak begitu ya. Mulai dari karakter tadi ya, karakter dari setiap wilayah. Nah, Bapak karena ada perbedaan-perbedaan tersebut, bagaimana pengaplikasian digitalisasi sekolah tersebut? Mungkin Bapak tadi menjelaskan secara general begitu ya, terkait dengan pusat, data yang diolah pusat begitu ya. Nah, untuk spesifikasi Pak, terkait dengan masing-masing sekolah itu seperti apa Pak? Tadi saya jawab ya, saya sampaikan mungkin penjelasan saya kaitannya dengan Mbak Aulia tadi menyampaikan adalah perbedaan kultur budaya ya, kultur budaya Pendalungan. Untuk aplikasi di segi teknologi informasi dan komunikasi ini, kita itu tidak terpengaruh ya, tidak terpengaruh dari hubungannya kultur budaya, karena teknologi informasi komunikasi yang namanya Dapodik ini berlaku nasional, jadi tidak membedakan budaya. Tapi kita ada catatan-catatan perbedaan di kecepatan
kecepatan SDM, ya, kecepatan SDM di daerah sana dan itu yang membedakan. Jadi bukan membedakan di kultur budayanya. Jadi kalau kultur budaya itu menurut saya berpengaruh pada hasil pendidikan, ya. Hasil pendidikan. Jadi agak dipengaruhi oleh budaya-budaya masyarakat setempat. Tapi kalau pengaruh kultur budaya di penggunaan aplikasi-aplikasi atau teknologi informasi komunikasi ini tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu justru pada daerah, ya, daerah-daerah di pegunungan, daerah-daerah yang jauh dari ini sinyalnya, internet begitu ya Pak, internetnya itu ada yang putus nyambung, bahkan ada daerah-daerah black spot tidak ada internet. Ini menjadi kendala daerah-daerah kita. Kemudian ini ada daerah kita yang sudah belum ada listrik dan belum ada internet. Jadi tapi sekolah tersebut masih bisa mengikuti, mengupayakan mereka keluar dari daerahnya untuk misalnya kalau sedang harus ngisi data di Dapodik, untuk update Dapodik keluar ke daerah yang ada internet, ya, Pak, yang ada internet gitu ya. Iya Pak. Iya, dari penjelasan Bapak tadi saya juga bisa menggambarkan bahwasanya digitalisasi ini sangat membantu begitu ya Pak ya dalam dunia pendidikan, khususnya bagi instansi-instansi yang memudahkan dalam mengupdate data begitu ya Pak. Nah, kiranya manfaat dari digitalisasi sekolah bagi tenaga pendidik atau mungkin guru begitu ya dan juga siswa itu seperti apa Pak? Namun jangan dijawab terlebih dahulu ya Pak, kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Terima kasih.